Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Jamaah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan kali ini kita bisa hadir di masjid ini untuk menunaikan salat subuh berjamaah, melakukan sunnah-sunnah yang lainnya, lalu kemudian dilanjutkan dengan belajar menuntut ilmu. Diriwayatkan dari Nabi SAW sebagai muqaddimah, kana nabiyyu atau kana Rasulullah SAW idza ra'a ma yuhibbu qala alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Adalah Nabi SAW jika melihat sesuatu yang dia sukai, melihat sesuatu yang membuat dirinya senang, maka beliau mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, bi ni'matihi tatimmus shalihat, yang dengan kenikmatan darinya amal soleh bisa terlaksana, bisa tertunaikan dengan sempurna. Dari bangun tidur sampai sekarang banyak amal soleh insyaallah yang sudah kita lakukan. Ya, mungkin dari membaca zikir bangun tidur, lalu kemudian sholat sunnah, berwudu, pergi ke masjid. Nah, ini sekedar mengingatkan, ya, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Khususnya ya mungkin yang datang dari jauh. Dari mana paling jauh sih? Pak Ralim ayah, Pak Ralim. Ada ya. Alhamdulillah. Gak gampang loh Pak bisa melangkahkan kaki ke masjid ya. Ada orang rumahnya di pinggir masjid, tapi berat sekali untuk bisa ke masjid. Tapi Gunung Bromo yang jauh di sana bisa dihadapi. Tapi masjid yang di samping rumahnya berat untuk melangkah. Maka ini bi ni'matihi tatimmus shalihat. Maka kita harus sadar itu bukan semata-mata aku ngaji loh, aku ngerti, enggak. Semata-mata ada nikmat dari Allah. Allah gerakkan hati kita, Allah mudahkan kedua kaki kita untuk melangkah, dan Allah mudahkan fisik kita tetap dalam keadaan sehat sehingga bisa sempurna itu semua tertunaikan. Dan kalau ada hal-hal yang tidak baik, wa kana idza ra'a syai'an ma yuqra, kalau ada sesuatu yang dipandang dirasa tidak menyenangkan, beliau sallallahu alaihi wasallam membaca alhamdulillah ala kulli halin, segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Ini yang Nabi petuahkan, dan ini level yang cukup berat ya. Ini cukup berat. Orang habis bangun rumah baru bersyukur wajar, biasa. Orang habis beli motor mobil baru bersyukur wajar. Orang habis dapat istri baru kalau dia bersyukur alhamdulillah wajar. Tapi tatkala seseorang mendapatkan musibah, ada ujian yang mungkin cukup berat, dan ujian itu setiap orang berbeda-beda, lalu dia bersyukur, ini yang luar biasa. Ini yang level di atas level ideal. Idealnya orang ada ujian, maka dia bersabar. Tapi kalau naik ke level lagi, ada ujian dia bersyukur. Nah, ini yang kalau kita terus berusaha untuk menaikkan level itu ya. Yang penting jangan terdegradasi dari level yang harusnya ideal kita bersabar, kemudian kita tasahud, menggerutu, mengeluh.
Anak kecil kalau main handphone, main game, yang ada dalam otaknya apa Pak? Kalau belum game over, naik level, dia nggak akan berhenti Pak. Udah main gamenya udah ganti, udah selesai. Udah 1 jam kan dikasih 1 jam. Ntar main ini dikit lagi, main ini mau game over, mau naik level, kan gitu ya. Nah kita harus terus punya motivasi untuk naik level, naik level. Dan semoga kawan-kawan semuanya yang menjadikan ya, aktivitas ini, pengajian ini terlaksana dengan baik, semoga semuanya mendapatkan bagian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang nyiapkan mejanya insya Allah dapat bagian ya. Dapat pahala Pak insya Allah. Tapi pekan depan jangan rebutan, aku nyobain gotong meja, rebutan KP, ketongan ya ora apa-apa lah. Yang bawa papan tulisnya insya Allah dapat pahala. Yang isi pulsa listriknya insya Allah ya, insya Allah semuanya dapat bagian di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita ngaji nyaman sekali ya Pak. Udah enak, adem gitu ya, tenang. Nah, lama-lama saking tenangnya nanti insya Allah adem banget ini. Paling enak ngaji di Al-Biru, adem, enak suasananya. Ya insya Allah itu semuanya mendapatkan bagian karena bisa mengkondisikan ini semuanya. Wal jaza'u ala qadril masyaqqah, balasan itu sesuai dengan masyaqqah ya, sesuai dengan tingkatan berat kecilnya apa yang dilakukan ya. Insyaallah semuanya mendapatkan bagian. Yang hanya hadir insyaallah ya dia akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis majtama qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala dan seterusnya. Minimal dia akan dapat 4 seperti mendapatkan rahmat, mendapatkan ketenangan, lalu kemudian diliputi oleh malaikat dan akan disebut-sebut di majelisnya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kembali ke kitab karena enggak pakai laptop jadi enggak kembali ke laptop Pak. Kita kembali ke kitab. Al-'Umdatu fi Syarh al-'Umdah. Kitab Al-'Umdah yang menjelaskan atau berisikan penjelasan-penjelasan kitab Al-'Umdah. Pak Nalim, yang nulis kitab Al-'Umdah siapa? Orang tertulis. Minimal tahu muallifnya. Siapa yang nulis kitab Al-'Umdah? Ada Al-'Umdah, ada Al-'Umdah. Mas Hendra meninggalnya kapan? Ya ini hafalan ini ya, biar ada. Saya pernah dengar kalau sistem ngaji ada yang apa sifatnya itu mulazamah itu sifatnya seperti ini, mulazamah masyayikh ya. Jadi tidak ada kurikulum, artinya kurikulum SKS dalam 1 semester, enggak. Jadi ngaji halaqah seperti ini, tapi yang dikaji kitab sampai selesai. Tapi itu enggak lepas dari pertanyaan. Sebelum mulai kajian yang baru ditanya. Nah, pertemuan kemarin ini. Gitu. Jadi mereka benar-benar di rumah pun belajar lagi murojaah. Kemarin belajar ini, dibaca lagi lah yang kemarin. Karena pasti akan ditanyakan. Itu sistem mulazamah yang saya kenal dari kawan, karena ada kawan satu angkatan di MAIS mulazamah ya, mulazamah Ustadz Maksudi di Tangerang ya, itu mulazamah punya pengalaman tersendiri. Itu ada pertanyaan, kalau sistem yang reguler dalam bentuk kampus misalkan, itu pertanyaannya kalau seringnya ketika ujian ya, itu pertanyaan. Ada lembar harus dijawab, kita siap-siap. Lalu kemudian ada yang SKS kan. Kalau hari-hari nggak pernah belajar ya. Ketika mau ujian baru sistem kebut semalam. Nah, baru besok ujian orang baru belajar. Terus baca itu. Ya masing-masing punya kelebihan, punya kelemahan. Ini ditanya, siapa yang nulis kitab Al-'Umdah? Siapa penulisnya? Nah, kapan meninggalnya gitu ya. Al-'Umdah fi Syarh al-'Umdah. Al-'Umdah ditulis oleh Syekh Bahauddin Abdurrahman Ibn Ibrahim Al-Maqdisi, meninggal
624 Hijriah. Kita sekarang tahun 1444 Hijriah. Artinya berjarak 1000 tahun lebih. Tapi kitab itu masih ada. Ini diantara bentuk ilmun nafi, ya, ilmu yang bermanfaat, amal jariah bagi beliau insyaallah, ya, rahimahullah. Lalu matanya ditulis oleh Muwafaquddin Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudamah al-Maqdisi, sama-sama dari Baitul Maqdis. Meninggal tahun 620 Hijriah, masih sezaman, ya, sejaman. Dan matan itu jelaskan, dibaca oleh para ulama, dijelaskan kemudian disyarah. Sampai sekarang masih ada. Artinya itu bagian dari ilmu yang bermanfaat, amal jariah yang terus mengalir. Idza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalath sadaqatin jariyatin wa ilmun yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Ya. Maka setidaknya ada amal soleh di antara kita yang terus mengalir, ya. Entah kita bisa mengambil bagian dari ilmu atau mengambil bagian dari harta, ya, dengan wakafnya, atau bagian dengan menjadikan anak kita anak yang soleh, solehah. Itu pun bagian dari ilmu, amal jariah yang pahalanya terus mengalir sekalipun yang bersangkutan telah meninggal dunia. Baik, kita sampai pada masalah yang ke-59. Kita masuk masalah yang baru. Qala al-muallifu rahimahullah, mas'alatun, masih terkait bab wudu. Thumma yaghsilu wajhahu thalathan, dan kemudian lalu, ya, thumma artinya kemudian atau lalu, artinya yufidu at-tarahi, ya, ada tertib di situ, ada urutan. Berarti ada jeda waktu, ada yang lebih dahulu, ada yang datang kemudian. Thumma, maka setelah kita berkumur-kumur kemudian beristinsyak, thumma yaghsilu wajhahu, berarti ini urutannya, maka dia memakai istilah thumma. Kemudian membasuh atau mencuci mukanya salasan, 3 kali. Ini matanya, ya. Min manabiti sya'rir ra'si, dari tempat tumbuhnya rambut, ila man hadara, sampai in hadara itu salah sakoto, ya, sampai artinya kita tarik gitu, ya, kan, salah mengalir atau jatuh, ya, habita jatuh, ila manazala, ya, sampai minal lahyaini wadhaqani. Jadi sampai kemudian apa istilahnya, in hadar, ya, berarti vertikal, ya, turun, ya, dari tempat tumbuhnya rambut turun sampai minal lahyaini. Berarti ini 2 musanna, lahyun, lahyaini, ini lahyaini. Wadzaqan, ini dzaqan, apa namanya, dagu, ya, lahyaini. Maka ada istilah lihyah. Lihyah itu jenggot bukan jenglot, jenggot. Nah, rahang tempat tumbuhnya rambut secara umum, karena konteksnya ini kan ras, ya, zaman dahulu orang Arab kan rata-rata tumbuh rambutnya di sini, jenggotnya. Ini secara umum. Nah, karena sini kemudian perkawinan antara, kemudian sampai Indonesia banyak yang tumbuhnya cuma di sini, ya, gini, ya, Pak. Nah, tapi ini masuk bagian lahyun. Lahyun itu tulang rahang yang secara umum tempat tumbuhnya jenggot. Nah, lahyun itu namanya. Sehingga disebut lahyun itu adalah mambatul lihyah, tempat tumbuhnya rambut. Itu matanya. Makanya yang harus kita pahami di sini, ya, ini perkataan atau yang ditulis oleh Syekh
Ibnu Qudamah, ya, Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Kemudian membasuh wajahnya 3 kali. Yang menjadi pertanyaan, apa sih batasan wajah? Kan gitu. Karena ini harus dibasuh wajahnya. Apa itu batasan wajah? Lalu berapa jumlahnya? Yang kita basuh 3 kali. Ini yang dipilih di dalam madhab ini. Membasuh 3 kali. Kemudian membasuh atau mencuci mukanya sebanyak 3 kali. Maka setidaknya di sini dhawabit atau batasan-batasan wajah sebagian disebutkan oleh muallif Al-Imam Ibnu Qudamah, yaitu dari tempat tumbuhnya rambut sampai kemudian turun vertikal, ya, turun berarti ke bawah, man hadara minal lihyaini, sampai kedua tulang rahang, tempat membatu lihyah, tempat tumbuhnya secara umum jenggot, wadaqan, dan juga tulang dagu, tulan. Nah, tulan itu vertikal, panjang memanjang seperti ini. Tulan vertikal, bahasa kitanya vertikal, ya, itu. Maka inilah yang disebut dengan wajah, tempat tumbuh rambut sampai kemudian 2 tulang rahang ini, tulan secara vertikal. Dijelaskan lagi secara gamblang atau ditambahkan penjelasan lagi oleh Al-Imam Bahauddin Abdurrahman ibn Ibrahim Al-Maqdisi rahimahumullah. Wa minal udhuni ilal udhuni ardhon. Lalu dari telinga ke telinga, ya, dari telinga, ya, batasannya telinga, bukan telinganya masuk, tidak, dari telinga, ya, tempat telinga. Dan secara umum manusia telinganya sama di sini, di samping, tidak ada yang di belakang sampai di sini, tidak ada yang kemudian di dekat jidatnya, enggak ada, semuanya di sini. Ini secara umum. Wa minal udhun, nah, kemudian dari telinga sampai ke telinga ardhon. Ardhon artinya horizontal, melebar, ya. Itulah yang dimaksud dengan wajah. Vertikalnya dari tempat tumbuh rambut sampai kemudian tulang rahang sampai sini, berarti leher nggak masuk. Meskipun ini leher dipakai untuk muwajah, untuk berhadapan. Ketika orang ngomong maka leher ikut terbawa. Tapi tatkala seseorang dipanggil, ya, misalkan Pak Ralim, nah, ketika nengok, maka yang hanya tertengok itu bagian sini saja, lehernya nggak ikut, kan nggak ikut. Maka leher nggak masuk bagian wajah. Nggak masuk bagian wajah. Itu, ya. Jadi itu dhawabit wajahnya, itu batasan wajah. Artinya kalau kita berwudu, di sini sudah dijelaskan, maka tidak boleh asal wudu copok, nah, gitu. Harus sempurna. Karena inilah yang dimaksud dengan wajah. Summa yaghsilu wajhahu. Di Al-Quran tidak dijelaskan. Di Al-Quran tidak dijelaskan, hanya menjelaskan kalimat secara umum, faghsilu wujuhakum, dan cucilah, basuhlah muka-muka kalian. Tapi yang dimaksud muka itu mafhum, yaitu anggota tubuh yang dipakai untuk bertatap muka. Maka disebut dengan tatap muka. Itu yang terlihat dari tempat tumbuhnya rambut sampai sini. Leher tidak masuk, dari udhun ilal udhun. Nah, ini yang dimaksud dengan muka. Sehingga ketika kita berwudu, mahlan, pelan-pelan saja, tunaikan hak yang menjadi hak wajah. Tidak perlu terburu-buru. Masbuk nggak apa-apa. Berarti besok jangan masbuk, harus lebih awal lagi, supaya hak wajah ini tertunaikan dengan sempurna, basuh dengan sempurna. Maka nanti ada sunnah, mungkin kalau ya belum kita sampai, mungkin ada sunnah di antaranya ad-dalku. Dalku itu apa? Menggosok-gosok supaya apa? Sempurna ini air wudhu itu mengenai semua bagian yang harus menjadi haknya, termasuk wudhu. Jadi harus sempurna. Bukan hanya sekedar kita mencuci saja, tapi kita alirkan. Nah, dengan
dengan sempurna. Maka nanti ada tambahannya. Jumlahnya 3 kali. Lalu kemudian diriwayatkan, ini hadisnya atau yang menjadi landasan hukumnya, 5 ruya an aliyin, itu yang pertama. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, anna nabiyya tawadda'a thalathan, sesungguhnya Nabi SAW berwudu 3 kali 3 kali. 3 kali 3 kali. Ya. Tadi di hadis sebelumnya masalah 57, masalah 58, yaghsilu kaffahu thalathan, 3 kali. Berkumur-kumur istinsak thalathan, 3 kali. Lalu di sini kemudian membasuh muka pun, mencuci muka 3 kali. Ya, 3 kali. Jadi yang menguatkan frase ini atau perkataan muallif di sini yaitu hadis Ali bin Abi Thalib, sesungguhnya Nabi itu berwudu 3 kali 3 kali. Qala Tirmidzi, disebutkan di dalam kitab Sunan. Nah, kan ada kitab Al-Jami', As-Sunan, Al-Musnad, Al-Mustadrak. Nah itu ya. Nanti kalau kita ada waktu perlu itu belajar mustalah hadis. Perlu. Jadi hadis itu para ulama membagi menjadi beberapa bentuk atau beberapa beberapa format lah, beberapa format. Dalam arti misalkan Bukhari, Sahih Bukhari dan Muslim itu adalah kitabul jami. Kenapa? Karena akidah masuk di situ, kitabul iman. Lalu kemudian ada kitabut tafsir, ada bab tentang tafsir, ada kitab fikih. Nah, maka al-jami, komprehensif, menyangkup semuanya. Al-jami. Maka kalau kita buka di ghilafnya itu al-jami, ya, di situ ada tulisan al-jami karena semuanya masuk. Tapi kalau kitab At-Tirmidzi, kitab hadis yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi itu namanya Kitabus Sunan, masuk dalam kategori Kutubus Sunan karena hanya membahas bab-bab fikih saja. Ya, disebut kitab Sunan, bab-bab fikih saja, mulai dari kitab Thaharah, lalu kemudian kitabul As-Shalah, kitabus Siyam, kitabu Al-Hajj dan seterusnya sampai kitabul Buyu. Lalu ada Al-Musnad. Musnad contohnya Musnad Imam Ahmad, Musnad Imam Abu Ya'la. Kalau musnad itu apa? Musnad itu mengumpulkan hadis sesuai dengan perawi dari sahabat, bukan berdasarkan tema-tema dalam ilmu atau disiplin ilmu, bukan, tapi dikumpulkan berdasarkan riwayat dari sahabat. Misalkan riwayat dari Aisyah, kumpulkan semua dalam satu bab itu, an Aisyah. Meskipun isinya akidah, meskipun isinya misalkan fikih, meskipun isinya muamalah, semua riwayat dari Aisyah. Riwayat Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad selesai, pindah, dia riwayatkan dari misalkan Abu Hurairah, kumpulkan bab yang kedua misalkan Abu Hurairah. Kemudian yang seterusnya misalkan dari Abdullah bin Umar, seterusnya dikumpulkan. Nah, jadi kita gampang untuk menelusurinya. Itu jadi metodenya sendiri-sendiri. Nah, waqala Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi, beliau mengatakan haditsu Aliin ahsanu syai'in fi hadzal bab wa ashahhu. Jadi hadis Ali itu adalah hadis yang paling bagus di dalam masalah bab ini dan paling sahih menurut Imam At-Tirmidzi. Maksudnya apa? Bahwa hadis yang meriwayatkan masalah wudu dari Nabi SAW itu bukan dari jalur sahabat. Ya. Di dalam kitab ya, kalau nggak salah Imam Sunan At-Tirmidzi ini disebutkan Imam At-Tirmidzi mengatakan fil babi an Utsman, ada riwayat dari Utsman yang terkait masalah wudu Nabi, kemudian dari Aisyah, kemudian dari Ar-Rabi', kemudian dari Ibnu Umar, dari Abi Umamah, dari Abi Rafi', dari Abdullah ibn Amr, dari Muawiyah, dari Abi Hurairah, dari Jabir ibn Abdullah, dari Abdullah bin Zaid, dari Ubay bin Ka'ab, ada 10 mungkin itu ya, termasuk dari Ali ibn Abi Thalib. Nah dari sekian itu sahabat yang meriwayatkan tentang wudu
dari beliau sallallahu alaihi wasallam, kata Imam At-Tirmidzi, ini yang paling bagus dan paling sahih. Yang paling bagus, paling sahih. Kenapa? Karena yang diriwayatkan dari Ali ibn Abi Thalib bukan hanya dari satu bentuk saja. Dari satu kondisi saja. Mungkin katakanlah misalkan riwayat dari Aisyah satu, riwayat dari Utsman bin Affan satu, tapi riwayat dari Ali bin Abi Thalib dalam satu kesempatan Ali meriwayatkan ini, kesempatan yang lain Ali ibn Abi Thalib menceritakan tentang wudu Nabi yang lain, kemudian kesempatan yang lain. Ya, jadi min ghairi wajhin, bukan hanya satu saja yang diriwayatkan Ali ibn Abi Thalib dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka menurut beliau hadza ahsanu syai'in fi hadzal bab wa as-sah. Menurut beliau. Maksudnya apa di sini? Ini yang menjadi dalil bahwa wudu itu 3 kali. Ya, karena di sini ada nabiyya tawaddaa thalathan. 3 kali. Termasuk membasuh muka. Wa fi riwayati Ibni Majah, ini juga termasuk kitab sunan yang membagi hadis-hadis Nabi itu diurutkan berdasarkan bab fikih, taharah, shalah, shaum, al-hajj dan seterusnya. Diriwayatkan di dalam Sunan Ibnu Majah, tawaddaa thalathan. Juga disebutkan di situ bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam wudunya 3 kali. Wa qala hadza wudhu'ul anbiya'i min qabli. Ditambahkan ada perkataan dari sahabat yang meriwayatkan hadisnya, yaitu dari Ali bin Abi Thalib, ini adalah wudu para nabi sebelumku. Ya, jadi Nabi mengatakan ini adalah wudu para nabi sebelumku. Nah, jadi ada beberapa syariat di dalam Islam itu yang nabi-nabi sebelumnya sudah ada, termasuk siam, puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Lalu kemudian wudu, buktinya apa ini? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ini adalah wudu para nabi sebelumku. Kalau mereka berwudu, wudunya 3 kali. Ya, 3 kali. Lalu kemudian ini yang menjelaskan ada, ya, bisa kita telusuri bahwa agama nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu juga Islam, ya, Islam. Kalau mau kita buka beberapa ayat yang menjelaskan itu, maka semuanya Islam. Hanya mungkin syariatnya yang agak berbeda, mungkin dari bentuk misalkan pertaubatannya, lalu kemudian sholatnya, lalu kemudian wudunya, tentu agak sedikit berbeda, ya, agak sedikit berbeda. Dan yang paling lengkap adalah tasyri' ataupun syariat Nabi Muhammad SAW, karena melengkapi syariat-syariat nabi-nabi sebelumnya. Ya. Ini hadis riwayat Ali ibn Abi Thalib yang menjelaskan bahwa wudu 3 kali. Itu dalilnya, landasan hukumnya. Wa fi hadits Utsman, lalu hadis Utsman, ya, ini riwayat Utsman, annahu tawaddaa thalathan. Disebutkan juga bahwa Nabi berwudu 3 kali. Wa qala, lalu kemudian Utsman bin Affan berkata, jadi kalau yang sebelumnya itu adalah beliau sallallahu alaihi wasallam yang berkata hadza wudhu'ul anbiya min qabli. Kalau ini perkataan Utsman, man tawaddaa nahwa wudhu'i hadza, siapa yang berwudu seperti wuduku ini, summa qama, lalu dia berdiri, waraka raka'ataini, kemudian ruku, ya, kemudian ruku sebanyak 2 kali, artinya dia menunaikan salat, la yuhadditsu fihi ma nafsahu, dia fokus ketika salat itu, ya, tidak
tidak disibukkan dirinya dengan hal-hal duniawi yang lainnya, artinya konsentrasi ketika sholat, khusyuk, maka dia akan mendapatkan keutamaan dari Allah. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi, rawahu Muslim. Maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Ini para ulama yang mengistilahkan dengan sholat sunnah wudu. Ini hadisnya. Man tawadda'a nahwa wudu'i hadza, siapa yang berwudu seperti wuduku ini, thumma qama wa raka'a raka'ataini, kemudian dia salat menunaikan salat 2 rakaat, itulah yang disebut dengan salat sunnah wudu. Tapi dia akan mendapatkan keutamaan la ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, syaratnya la yuhadditsu fihi ma nafsahu. Usahakan konsentrasi, fokus, khusyuk ketika sholat. Pasti ada perlawanan, pasti ada gangguan, pasti ya, setan. Baru takbir saja Allahu Akbar, langsung pikiran kemana-mana. Ya, kita datang ke Masjid Al-Biru, wudu, hujan, kemudian baca doa setelah wudu, lalu takbir Allahu Akbar, langsung pikiran kita, hujan-hujan kayak gini enaknya goreng pisang. Kobar salat goreng pisang, jekong karo bojone, ngobrol ngarep omah enak banget ya, karo ndeleng wedhus. Ya. Dalam salat kita bisa merencanakan sesuatu. Nah, kalau kita bisa fokus, la yuhadditsu fihi man nafsahu, jangan terbawa ini diri kita untuk berbicara. Ya, artinya mengajak hati tamasya, berkeluyuran kemana-mana. Tapi fokus dengan apa yang dibaca, iftitahnya, fatihahnya, suratnya, ruku, sujud dan seterusnya. Insya Allah dia akan mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Ya, ini jumlah basuhannya 3 kali. Wa qauluhu, dan perkataan muallif atau Ibnu Qudamah, huwa min manabiti sya'ri ra'si, dari tempat tumbuhnya rambut. Yang dimaksud itu adalah ai fi haqqi ghalibin nasi. Ini secara umum yang terjadi. Jadi dari tempat tumbuhnya rambut itu secara umum terjadi secara umum dalam diri manusia, wala yu'tabaru kullu ahadin fin nafsihi. Jadi ukurannya itu atau barometernya itu bukan orang per orang, personal. Karena batuk wong kan beda-beda, jidatnya orang beda-beda. Ya, Pak, jidat saya luas sekali kayak lapangan bola. Nah, sampai sini misalkan. Mohon maaf ya, sampai sini. Gimana? Ini kan tempat tumbuhnya rambut dari kecil loh, Pak. Ya, maka di sini fi haqqi ghalibin nas, secara umum manusia tempat tumbuh rambut awal di sini, gitu ya. Maka dari sini kalau misalkan mohon maaf di sini nggak ada rambutnya, berarti tetap dia membasuhnya dari sini. Jangan sampai ke sini, berarti dia nanti sampai kepala. Balau kana asla'a, maka disebutkan di sini ya, disinggung, meskipun orang tersebut asla itu pelontos, botak, nggak punya rambut sama sekali. Ada seorang profesor rambutnya cuma di sini, Pak. Nah, sini. Ya. Saya pernah punya guru kimia waktu di sekolah. Kalau seingat saya guru kimia seperti ini. Kalau pakai peci gini ganteng, ya sini. Pas dibuka, silong gitu. Ternyata rambutnya di sini gitu. Rambutnya di sini, meling sekali, Pak. Bukan karena dikerok, bukan. Apa kalau dikasih minyak itu sampai mungkin gue ngaca kayaknya bisa lu. Yaitu orang berbeda-beda. Maka di situ sudah dijelaskan oleh para ulama. Fi haqqi ghalibin nas balau kana asla, sekalipun dia pelontos, botak, mungkin ada yang sama sekali nggak punya rambut, ada itu orang, ada semuanya pelontos, bukan karena dikerok, memang nggak tumbuh rambut, maka tetap dia dari secara umum tempat tumbuhnya rambut manusia. Dimulai dari sini. Ghazala ila haddi manabiti sya'ri fil ghalib, maka dia membasuhnya ila sampai had batas tumbuhnya rambut secara umum. Ya. Dari tempat tumbuhnya rambut secara umum ila haddi manabiti sya'ri, sampai tempat tumbuhnya rambut yang lain secara umum di sini. Ya, secara umum di sini.
Wal afra. Nah, mungkin di situ ada yang pakai kitab apa namanya? PDF ya. Ada tulisan wal aqra, bukan wal aqra. Yang benar adalah wal afra, pakai fa. Karena al afra itu adalah al ghaziru sya'ri atau kathiru sya'ri. Orang yang rambutnya apa namanya? Orang yang rambutnya tumbuhnya sangat banyak, ya, sangat banyak. Ya, sebentar, takut salah saya. Yaksilu min. Oh ya benar. Jadi tadi dari tempat tumbuhnya rambut ghasala ila haddi manabitis sya'ri, sampai tempat tumbuhnya rambut yang lain, ya. Sampai sini tempat tumbuhnya rambut yang lain. Itu maksudnya yang dimaksud adalah jenggot, ya, jenggot. Lalu wal afra ini kebalikan dari asla. Nah, kalau tadi asla itu botak pelontos, adapun afra itu ghaziru sya'ri atau kathiru sya'ri, orang yang rambutnya tumbuh kebablasan. Saya baca, saya cari-cari, namanya sindrom Ambras, sindrom Ambras, sindrom werewolf. Ya, mungkin salah nggak ini saya ngucapinnya, ya. Sindrom werewolf. Aduh, angel banget ya. Kalau bahasa Arab itu kan hurufnya sesuai dengan huruf di kitab, keluarnya sesuai. Tapi kalau bahasa Inggris, huruf yang ada di buku itu kadang keluarnya enggak sama, ya. Ya enggak Pak Ralim? Betul? Nah, makan bahasa Inggrisnya apa? Nah, kan enggak ada yang baca eat. Nah, I am eat, enggak ada kan? Enggak ada. Ya, itu ya, makanya kadang agak ini, ya. Tapi pernah dulu belajar bahasa Inggris waktu SMA, SMP, SMA. Ya karena susah juga, mungkin bukan ininya ya, ya berat juga. Hampir saja nggak lulus bahasa Inggris. Disebut dengan sindrom werewolf, maksudnya adalah manusia serigala. Ya, saya baca sindrom itu adalah manusia serigala. Silakan searching di Google, ada itu. Ada abnormal, yang tidak normal, orang yang lahir kemudian dia mengalami kelainan di wajahnya tumbuh. Oh, di sini tumbuh rambut, bukan satu dua, ini memang udah ada rambutnya otomatis, tapi ini pertumbuhannya berlebih sampai seperti rambut kepala, tertutup semua, hanya terlihat mata, mulut saja. Maka kita bersyukur loh Pak, alhamdulillah. Rambutnya tumbuhnya di sini, kumisnya juga di sini, jenggot di sini, ya. Di pipi nggak tumbuh, ada yang sampai sini jenggotnya mulai. Oh, coba aku sini. Nah, nggak sampai situ kita. Ya. Kemudian alis, itep, ya, itep bulu mata juga nggak kemana-mana, tumbuhnya di situ, nggak sampai di kelopak mata sini. Maka luar biasa sekali itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa wa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sempurna sekali penciptaan itu, ya, penciptaan Allah. Wal afra itu adalah sindrom Ambras, alladzi yanzilu sya'ruhu fi wajhihi, di mana pertumbuhan rambutnya itu turun ke wajahnya. Nah itu ya, maka dalam bahasa Inggrisnya sindrom Ambras, werewolf, manusia serigala. Bahasa Arabnya alladzi yanzilu sya'ruhu fi wajhihi, di mana pertumbuhan rambutnya turun sampai ke wajah-wajahnya. Ada itu Pak, mengerikan juga. Itu ada yang kemudian sampai dicukur habis, ya. Ada sindrom, ya. Orang kalau punya kelainan sindrom kan seperti itu, punya khas khusus dari bentuk tulang-tulang tengkoraknya, ya. Saya pernah melihat sendiri beberapa di RSC, ya, RSC. Saya pernah lihat sendiri. Ada orang yang seperti itu, nggak normal memang dari tulang tengkoraknya. Yaghsilu minhu alladhi yanzilu an hadil ghalib, maka tetap membasuh mencucinya yaitu yanzil, turun kepada hadil ghalib, batasan secara umum, yaitu dari tempat tumbuh rambut di atas, ya. Artinya kalau rambut saya tumbuhnya di sini, semua jidatnya tertutup rambut,
berarti dari alis mata, enggak. Secara umum berarti tetap dari sini, secara umum. Meskipun dia botak, tetap dari sini. Meskipun dia mengalami sindrom, maka tetap dari sini. Meskipun di sini ada rambut-rambutnya di jidat. Dimulai dari tempat tumbuh rambut secara umum, yang zilu an hadil khalib, kemudian turun sampai tempat tumbuhnya rambut. Ya. Masalah yang ke-60, ya, bisa dipahami nggih Bapak Ibu sekalian? Ya. Yang melek paham, yang enggak melek lebih paham insyaallah. Ya. Karena berapa banyak orang yang mendengarkan lalu kemudian disampaikan, yang tersampaikan itu lebih paham dari orang yang mendengarkan. Kam min sami'in au rubba sami'in afqahu min muballaghin. Ya. Berapa banyak orang yang mendengar hadis Nabi kemudian disampaikan kepada orang lain, yang mendapatkan berita tersebut dia lebih paham daripada orang yang mendengarkan langsung. Ya. Kalau tidak salah seperti itu, ya. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba sami'in ablahu min muballaghin. Ya. Artinya orang yang meriwayatkan hadis maka belum tentu dia lebih paham dari apa yang dia kemudian mendapatkan hadis tersebut. Ya. Masalah yang ke-60, wa yukhallilu lihyatahu kasyawaribi. Lalu kemudian menyela-nyela jenggot, bukan janggut. Tadi lahyaini, lahyun, kalau ini lihyatun. Lihyah itu jenggot, rambut yang tumbuh di tulang rahang. Lahyun, yang tumbuh di lahyun itu admul lahy. Wa yukhallilu lihyatahu, lalu menyela-nyela jenggotnya kasyawaribi, termasuk sebagaimana menyela-nyela syawarib. Syarib ini, ya, syarib, kumis. In kanat kathifatan, kalau rambutnya tebal, rambut kumisnya, rambut jenggotnya kalau tebal maka harus disela-sela. Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yukhallilu lihyatahu, menyela-nyela rambut jenggotnya. Jadi jenggot Nabi itu tebal. Kalau dihitung banyak. Kalau punya saya mungkin bisa dihitung, ya. Mungkin berapalah, 30 atau berapa gitu, 50. Nabi banyak banget. Ya, luar biasa. Ideal sekali fisik Nabi. Maka ada kemudian Syama'il Al-Muhammadiyah, kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi, ya. Itu diantaranya menjelaskan fisik Nabi, dijelaskan tentang jenggotnya. Nah, karena Nabi itu jenggotnya tebal, panjang, sehingga yukhallilu lihyatahu, disela-sela. Karena dijelaskan in kanat kathifatan, kalau jenggotnya tebal, wa in kanat tasiful basyara, kalau jenggot ini kemudian kulitnya tasif, terlihat, tersifati itu terlihat, nampak. Artinya terlihat ini kulit di bawah rambut itu terlihat, di bawah rambut jenggot, lazimau ghusluha, maka basyarahnya itu, kulitnya itu wajib dibasuh. Wajib dibasuh. Berarti di sini ada dua, ya, kondisi. Ya, ini untuk laki-laki berarti pembahasannya, karena nggak ada ibu-ibu yang jenggotan. Apa ada Pak ibu-ibu jenggotan? Kalau di terminal ada enggak? Kalau saya semalam saya pulang setengah 12, hai gitu. Oke banget kayaknya gelem jenggotan, ibu-ibu jenggotan. Banyak Pak, ada beberapa itu di samping-samping motor. Pulang setengah 12, udah gede banget aku dewekan mana. Wedi aku. Itu kalau nggak dikerok kayaknya bisa tumbuh jenggot. Nah, memang aslinya laki-laki, nggak bisa dipungkiri itu. Ya. Jadi ada dua. Yang pertama laki-laki, ya ini berarti ini berbicara khusus laki-laki, diberikan hukum secara khusus karena jenggot itu menunjukkan kejantanan seorang laki-laki. Ya. Jenggot itu. Maka kalau ada laki-laki mencukur jenggotnya, kayaknya kurang jantan, ya.
kurang maskulin ya, kurang maskulin. Kalau jangan dicukur. Itu juga perintah Nabi. Ya. Supaya jenggot ini dipelihara, artinya dibiarkan begitu saja karena itu menunjukkan kejantanan dia. Kathifatan, jenggotnya tebal. Misalkan sini, Mas Andi ya contoh. Ya. Mas Andi jenggotnya tebal. Kenapa? La tasiful basyarah. Kulitnya tidak terlihat, tidak nampak. Tidak nampak. Kalau Mas Febri jenggotnya, itu namanya khafifah. Ya. Kenapa? Karena tasiful basyarah, kulitnya terlihat. Ya, kulitnya terlihat. Ya, itu beda. Bukan berarti cewek. Nah, kalau jenggotan berarti cewek. Enggak, itu bawaan lahir memang ya. Kalau sampai kemudian tua bersedih, kenapa Mas Febri murung? Gak tahu, saya kayaknya terakhir cewek apa ya, enggak keluar jenggotnya. Ya enggak, ada yang memang enggak keluar, ya cuma 1-2 gitu kan. Ada laki-laki yang kakinya itu meling gitu, ngalahin perempuan. Kaki ini betisnya itu enggak keluar rambutnya Pak, ada itu. Apalagi kalau habis makan mendoan, diusap-usap ini tambah meling gue betisnya. Ya. Ada yang enggak keluar rambutnya. Ya, jadi Mas Febri harus yakin saya laki-laki. Ya. Harus mantap. Nek ora yakin ya silakan ke WC masjid dulu, dilihat dulu laki-laki apa perempuan. Harus yakin Mas Febri, jangan enggak yakin. Kita lanjutkan. Berarti ada 2 kondisi, kasyifah wa khafifah. Kalau kasyifah maka dia harus ditahlil, yaitu di sela-sela. Nah, di sela-sela. Kalau khafifah maka lazim, itu wajib. Maka kulit ini harus dibasuh, wajib. Kenapa? Karena tadi jenggot ini, dhakan ini masuk bagian dari wajah. Masuk bagian dari wajah. Kalau kulitnya terlihat maka wajib untuk dibasuh. Li'annaha idza kanat tasiful basyarah hasalatil muwajahatu bil basyarati fa wajaba ghusluha. Karena kalau kulitnya terlihat, nampak, bisa diindra, hasalatil muwajahah. Ketika kita bertatap muka, basarahnya terlihat. Kita tatap muka nih, kulitnya terlihat. Nah, maka itu disebut dengan wajah, al-muwajahah. Disebut dengan wajah karena anggota tubuh yang dipakai untuk bertatap muka. Maka kalau ini terlihat, wajib ghusluha, wajib untuk dibasuh. Hukumnya wajib nih. Jadi yang kulitnya jenggotnya tipis-tipis, pelan-pelan, wajib dibasuh. Wajib. Wa ghuslu sya'ril ladzi fiha taba'an laha, dan wajib membasuh rambut yang nempel, taba'an, yang tumbuh di situ. Ya, misalkan orang punya jenggotnya 10 di sini, tapi panjang sampai dada. Ada Pak? Ada. Ya, rambutnya bisalah 20 misalkan, tapi panjang. Maka itu taba'an laha. Kalau dia nempel di dhakan sini, di dagu, maka dia wajib dibasuh rambutnya dan ininya kulitnya. Ya. Wa in kanat la tasiful basyarah, kalau jenggotnya tebal sehingga rambut bagian sini di bawah jenggot tidak terlihat, hasalatil muwajahatu biha. Maka ketika orang bertatap muka, yang terlihat apa? Yang terlihat adalah rambut jenggotnya, bukan kulitnya. Sehingga fa ajza'ahu ghusluha an huslil basar. Dia boleh hanya membasuh jenggotnya saja, rambutnya saja, tidak dengan kulitnya. Tidak dengan kulitnya. Kenapa? Memang ini cukup berat. Kebiur kan enggak mungkin, karena saking tebalnya enggak langsung air itu masuk ke sini. Bagaimana air bisa masuk ke kulit? Ya harus di sela-sela. Seperti ini, di sela-sela, ya, di sela-sela. Apalagi kalau jenggot yang rambutnya yang agak keriting gitu ya, keriting gini, nguleng, sehingga itu lebih ini lagi air untuk masuk ke situ, sehingga butuh usaha untuk bersela-sela kayak gini. Kalau yang agak panjang halus ya bisa seperti ini dari bawah. Kaifiyah wal kaifiyah itu sunnah. Kaifiyahnya terserah lah. Mungkin dari atas seperti ini atau di sini ya. Yang penting jangan bawa sisir ya Mas. Enggak apa-apa. Pakai ini aja. Pakai jari jemari ya. Bukan pakai sisir. Karena tahlil itu dengan jari jemari. Jadi sekali lagi saya sampaikan, kalau
jenggotnya tebal, rambut jenggotnya tebal, maka dia boleh hanya membasuh rambutnya saja karena kulitnya tidak terlihat. Taklilnya apa alasannya? Ketika dia bertatap muka yang terlihat adalah jenggotnya, bukan kulit di bawah rambut jenggot. Mafhum ilahuna? Nah, insyaallah ya. Kita lanjutkan sampai jam 6. Masih ada waktu. Masalah yang ke-61, mas'alatun thumma yaghsilu yadayhi ilal mirfaqaini thalathan. 3 kali lagi. Mungkin perlu saya bacakan di sini sebelum kita masuk ke yang 61. Tambahan faidah. Wa ghuslu tsaniyah wa tsalitsah. Ada riwayat Nabi membasuh sekali. Riwayat Nabi membasuh anggota wudunya 2 kali. Riwayat Nabi membasuh anggota tubuhnya 3 kali. Batasannya apa? Dulu pernah saya sampaikan kalau tidak salah. Hadnya itu batasannya adalah bagaimana kita menghitung itu sekali, bagaimana kemudian kita mulainya sebagai hitungan yang kedua kali, yaitu al-isti'ab. Ya, kita merasa bahwa basuhan itu adalah sempurna dalam hati kita, itulah kita hitung sebagai basuhan pertama. Misalkan tangan kita basuh dari ujung jemari sampai jangan tangan, kita belum sampai tangan. Misalkan muka, dari tempat tumbuh rambut ya kita basuh, ambil air, blek, kemudian kita kosok-kosok sampai janggut jenis. Kita merasa sempurna, air sudah sampai ke semua muka, maka kita anggap itu basuhan sekali, ya. Basuhan sekali. Lalu kemudian kita mulai basuhan yang kedua. Jadi batasannya sebagaimana yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi meninggal 676 Hijriah. Itu adalah batasannya al-isti'ab, ya, isti'ab. Ya. Jadi kita bisa menghitung sendiri. Mungkin kadarnya berbeda. Orang yang satu dengan orang yang lain, wudunya yang satu 5 menit, yang satu bisa 3 menit misalkan. Nah, karena dia mengukur isti'ab menyeluruh dalam satu anggota tubuhnya itu berbeda. Tapi kita rasakan bahwa itu hitungan yang pertama. Lalu kita mulai dengan hitungan yang kedua. Isti'ab menyeluruh ke seluruh anggota tubuh. Annahu tawadda'a marratan marrataini wa thalathan. Ya, tadi sudah disebutkan. Maka wal ula wajib. Jadi yang wajib itu adalah basuhan yang sekali. Yang wajib itu adalah yang sekali. Makanya basuhan yang kedua, yang ketiga itu hukumnya sunnah. Wa tawadda'a kadzalika mukhallifan fa ghassala wajhahu thalathan wa yadayhi marratayn wa rijlaihi marratan. Nomor 4 muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan pula Nabi itu berwudunya itu mukhalif. Mukhalif itu bilangannya tidak sama. Nabi pernah berwudu membasuh mukanya itu 3 kali. Lalu kemudian tangannya 2 kali, kakinya sekali, ya. Semua lengkap, barsikil kur sekali, sor kiwe sekali, cuma sekali. Nah itu ya. Jadi ada beberapa riwayat. Di sini dikatakan wa kariha ba'dul ulama an yukhallifa bainal a'dha'i fil 'adad. Sebagian ulama menghukuminya makruh. Kalau kita wudunya mencuci tangannya 3 kali, mukanya sekali. Lalu kemudian kakinya 2 kali. Artinya hitungannya berbeda. Fa ghassala wajhahu thalathan, misalkan wajahnya 3 kali. Wal yadaini marratain, tangannya 2 kali. Wa rijlaini marrah, lalu tangannya sekali atau yang lainnya. Artinya hitungannya berbeda, tidak sama. Tapi kata muallif di sini, was-shawabu annahu la yukrah. Yang benar enggak makruh. Fa innahu thabata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khalafa, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan ini. Artinya itu boleh-boleh saja, silakan. Nabi pernah melakukannya. Akan tetapi kata beliau, wal afdalu an ya'tiya bihadza marratan wa bihadza marratan. Tapi yang lebih utama itu kata beliau muallif, yang afdal adalah ini dikerjakan sekali, ini dikerjakan sekali. Ini yang menunjukkan ikhtilaf tanafu, perbedaan ragam jenisnya saja. Supaya apa? Sunnah ini tidak mati.
Oh, Nabi pernah wudhu loh, sekali-sekali saja. Nabi pernah wudhu dua kali saja. Ya, ini mungkin kita insidental, kita lakukan dengan kondisional. Misalkan karena gugup, ya kita sekali saja. Yang penting harus sempurna. Sekali saja, itu yang wajib. Ya, itu yang wajib. Tapi kita tidak boleh beranggapan. Nah, di sini karena ada al-ghas. Al-ghas itu omongan-omongan omong kosong tapi banyak ditulis, ya. Supaya enggak keliru, supaya ini logika berpikirnya tidak salah. Apa yaitu? Ada sebagian orang mengatakan kalau sekali itu wajib, 2 kali, basuhan 3 kali itu sunnah. Lalu dikatakan di sini as-salas afdal minat nataini. Oh, berarti yang lebih utama basuhan 3 kali daripada 2 kali atau sekali. Wa thnatani afdal minal wahidah. Membasuh 2 kali lebih utama daripada sekali. Kalau demikian, maka as-sunnatu hiya afdalu minal wajib. Wah, ini kan kesimpulannya di situ. Coba kita nih. Jadi logikanya seperti ini. Berwudu sekali itu kan yang wajib. Betul. Kalau membasuhnya 2 kali, 2 kali, 3 kali, 3 kali itu sunnah. Lalu disimpulkan oleh para ulama, wal afdal, para ulama mengatakan yang lebih utama adalah 3 kali daripada yang membasuh 2 kali. Membasuh 2 kali lebih utama daripada yang sekali. Lalu kesimpulan dini, ya kesimpulan yang terlalu dini, kalau kita telusuri sebenarnya keliru. Mereka mengatakan, oh berarti yang sunnah lebih afdal daripada yang wajib. Karena sekali itu kan wajib. Kalau 3 kali itu yang sunnah hukumnya. Berarti kesimpulan mereka mengatakan berarti as-sunnatu afdalu min wajibin. Sunnah lebih utama daripada yang wajib. Tidak bisa. Nah, dari mana? Di sini. Yang pertama, ada hadis yang mengatakan Nabi SAW menjelaskan di dalam hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu alaihi." Ibadah ya, yang paling aku cintai kata Allah Subhanahu wa taala yaitu ketika seorang hamba mendekatkan diriku dengan sesuatu yang aku wajibkan atasnya. Ya. Jadi itu ibadah yang paling Allah cintai. Kita menunaikan yang wajib-wajib dulu, lalu kemudian baru mengerjakan yang sunnah, ya yang sunnah. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Tidaklah seorang hamba kemudian mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang dengan sesuatu yang hukumnya sunnah sampai kemudian aku mencintainya. Jadi untuk merayu Allah, bahasa kitanya, agar Allah lebih cinta kepada kita, tidak cukup kita melakukan ibadah sunnah hanya sekali. Ya, seperti bagaimana kita meluluhkan hati seorang wanita. Ya, Pak Ralim dulu mau nikah meluluhkan dulu enggak? Nah, gitu ya. Cara meluluhkannya itu enggak cukup mengasih setangkai bunga saja. Mungkin kita besok kalau dia enggak suka mawar ganti melati, ganti bunga, apalagi misalkan bunga sepatu ganti lagi bunga soka. Lama-lama yang wangi enggak mau, yang putih enggak mau, yang gede bunga bangkai. Gitu. Itu meluluhkan perempuan. Nah, meluluhkan hatinya enggak cukup sekali 2 kali, ya. Maka untuk meluluhkan Allah Subhanahu wa taala agar Allah semakin cinta kepada kita, kata Allah, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bin nawafil hatta uhibbahu." Ibadah sunnah terus, salat sunnah, infak sunnah, lalu kemudian zikir, puasa sunnah, terus kita kerjakan hatta uhibbahu sampai kemudian Allah sangat cinta sekali kepadanya. Kalau Allah sudah cinta, faquntu sam'u alladhi yasma'u bihi, maka pendengarannya akan aku jaga. Lalu wa yadahu alladhi yabtishu biha, maka tangannya akan dijaga, kakinya akan dijaga dari perbuatan-perbuatan haram. Jadi di antara agar kita terhindar dari perbuatan haram adalah kita mengerjakan yang sunnah-sunnah, karena itu cara wasilah Allah semakin cinta kepada kita, kemudian Allah akan menjaga kita dari perbuatan yang tidak dibenarkan. Nah tadi ya, ini hadisnya.
Berarti tingkatan wajib lebih tinggi daripada tingkatan sunnah, karena tingkatan wajib di situ Allah mengatakan itu ibadah yang paling aku cintai. Nah, lalu kemudian bagaimana kita menyandingkan dengan perkataan Al-Ghaz tadi, omong kosong tadi, mengatakan bahwa berwudu yang 3 kali jumlahnya lebih utama daripada yang sekali. Dia lupa bahwa di situ ada ziyadah. Orang yang berwudu sekali, dia hanya mengerjakan yang sunnah saja, satu. Dia hanya mengerjakan yang wajib saja, satu poinnya. Nah, kurang lebih matematikanya seperti itu. Dia hanya mengerjakan satu saja, satu poin. Tapi orang yang berwudu 2 kali atau berwudu 3 kali, katakanlah kita supaya gampang, dia berwudu 3 kali karena Nabi SAW man zada faqad asa'a atau faqad ya'tham. Karena siapa yang berwudu basuhnya lebih dari 3 kali, dia berdosa. Dia telah ya'tham. Dia telah telah berbuat buruk. Nah, sehingga tidak boleh kita israf dengan air, berwudu lebih dari 3 kali. Misalkan naik sekali kayak 3 kali kayak urung resik lu. Wah, ping 5 bae lah dibasuh. Enggak, maksimal 3 kali. Karena ada batasan itu. Man zada 'ala tsalath faqad asa'a au ya'tham. Jangan lebih dari 3 kali. Artinya di sini, nah, kalau dia membasuhnya 3 kali, dia lupa ketika menyimpulkan itu bahwa 3 kali sunnah, bahwa padahal basuhan yang pertama wajib, yang kedua, ketiga inilah sunnah. Berarti poin 1 dia dapatkan itu yang wajib, dan ziyadahnya yang 2 ini dia adalah sunnah. Yang 1 tadi poin, misalkan kalau wajib poinnya adalah 2, kalau sunnah 1, maka dia mendapatkan poin wajib 2, poin sunnahnya 1, 1, 2, 4. Artinya dia mengumpulkan yang wajib dengan yang sunnah. Kalau dibandingkan dengan yang wajib saja, tentu lebih utama, karena dia mengumpulkan yang wajib dengan yang sunnah daripada yang wajib saja. Jadi logikanya di situ. Jadi kalau dia mengatakan bahwa kesimpulan akhirnya as-sunnatu afdhalu minan wajib, dengan memakai hadis ini salah besar, keliru besar logikanya. Kenapa? Karena ketika dia membasuh 3 kali, dia mengumpulkan antara yang wajib dengan yang sunnah, bukan hanya dia mengerjakan yang wajib saja. Mafhum gitu? Paham Mas Febri? Paham? Paham ya? Ya, siap. Ya, misalkan galon Aqua, kalau galon Albiru lah, itu kan beda merek. Nah, galon Albiru kualitasnya mantap, bagus, tambah Aqua, ya. Rafilan misalnya, ya tetap beda nilainya, tetap beda. Insya Allah kita lanjutkan yang lain, poin membasuh tangan pada kesempatan yang lain. Pada kesempatan kali ini cukup sekian, mudah-mudahan bisa dipahami dan kita bisa mengamalkan dari apa yang kita pelajari. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.